Oke geng, kita mau ke Cianjur, kita mau ke Gunung Padang. Let's roll. Ada dua jenis manusia di Jakarta saat akhir pekan yang ditunggu-tunggu tiba. Kaum yang membalas dendam tidurnya, dan kaum yang melarikan diri ke pinggiran. Pagi itu, kami dengan tegas mendeklarasikan diri sebagai kaum yang kedua. Pukul 4 pagi, saat kota masih terlelap dalam mimpi indahnya, kami sudah berkumpul di sebuah warmindo 24 jam di Cipayung Ciputat, siap menukar jam tidur kami dengan pertualangan di atas sadel motor. Pagi itu, semangat kami menyala lebih terang dari lampu neon warmindo tersebut. Karena tujuan kami bukan sekedar tempat, melainkan sebuah panggilan dari masa lalu. Situs Megalitikum Gunung Padang di daerah Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Kali ini personal tim ekspedisi yang berangkat kurang lebih masih sama. Selain saya di bagian dokumentasi, ada juga Bro Niko, sang navigator sekaligus perencana itinerary yang ulung, dan Om Bowo, filsuf jalanan yang kebijaksanaannya berbanding lurus dengan jumlah batang rokok yang dihabiskannya. Namun pagi ini ada seorang anggota baru yang direkrut langsung oleh Bro Niko dari bengkel langganan mereka, The Gondrong Motor. Perkenalkan, Usin. Selain Usin adalah seorang maestro karaoke dengan cengkok Melayu yang khas, yang tidak akan berpergian kemana-mana tanpa mikrofon karaoke-nya. Usin ternyata adalah pemilik baru Honda Beat Karbu legendaris yang sebelumnya dipakai oleh Bro Niko. Yes, betul, motor itu. Motor yang pada tur ke Dieng beberapa bulan lalu sempat ngambek di jalur Pantura, yang setiap 100 km merongrong minta diisi bensin. Saya kira kami sudah mengucapkan selamat tinggal pada motor ajaib itu. Ternyata takdir dengan selera humornya yang aneh mempertahankan motor ini untuk tetap berada dalam lingkaran kami. Nem. Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kalian saat ini dalam kondisi sehat dan tidak berkurangan. Dan bagi kalian yang sedang tidak sehat, semoga kalian diberikan kesembuhan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan dicukupkan rezekinya. Amin. Tepat pukul 5.15, kami berangkat dari titik kumpul kami. Rute yang terhampar di depan kami sebenarnya cukup sederhana untuk diingat, setidaknya di atas kertas. Dari Ciputat, kami akan membelah Parung menuju kota hujan yang penuh kenangan itu, kota Bogor. Di sana, sebuah manuver tajam ke kanan di Jalan KS Tubun, dilanjutkan dengan belokan kiri di perempatan Warung Jambu akan membawa kami ke jalur pintas paling buji, Kompleks Perumahan Sumarekon Bogor. Ini bukan sekedar potong kompas, ini adalah sebuah upgrade pengalaman. Jalur ini menjanjikan pemandangan eksklusif dengan aspal mulus yang seolah baru saja dipoles semalam. Dari sana, jalan akan membawa kami kembali ke pertigaan tempat di samping jembatan Ciawi, Gerbang menuju Jalan Raya Puncak. Sisanya adalah perjuangan menanjak menuju Cisarua, melewati Puncak Pas, lalu meluncur turun ke Cipanas dan Ciherang. Di bundaran City Mall Cianjur 2, kita belok ke arah kanan. Diikuti belokan kiri sejauh 9 km kemudian di pertigaan Indomaret Jambu Dipa. Dari titik itu, Gunung Padang hanya berjarak 20 km lagi. Cukup sederhana lah ya. Pukul 6 pagi, kami memasuki gerbang kawasan Sumarekon Bogor. Seketika, kontur jalan mulai menanjak secara gradual, memaksa udara pagi yang dingin menyelinap masuk melalui celah jaket dan helm, seolah ingin menyapa langsung ke tulang sumsum. Lalu lintas yang nyaris nihil membuat setiap tarikan napas terasa seperti oksigen murni, bebas dari aroma khas perkotaan seperti asap bakaran sampah atau knalpot iso. Tentu saja, ini kawasan elit, Bu. Bahkan udaranya pun terasa premium. Pemandangan pun tak kalah mewah. Aspal kelas 1 yang mulus, dan di kanan kiri jalan berbaris rumah-rumah megah bergaya tropis modern dan minimalis kontemporer. Rasanya kami seperti salah masuk ke lokasi syuting iklan properti. Ini bukan sekedar perjalanan, ini adalah sesi terapi visual yang gratis. Di titik ini, gigitan udara dingin mulai terasa serius di lengan saya yang hanya terbalut kaos driver tipis dan rompi. Sebuah keputusan strategis yang naif demi mengantisipasi udara yang gerah di siang hari. Namun, kombinasi antara rasa sejuk dan adrenalin awal perjalanan mengubah rasa dingin itu menjadi penyemangat. Di tengah deru mesin dan percakapan lelaki,
Usin sebagai putra asli Tasik membuka kursus kilat bahasa Sunda level player Cap Musang. Materinya cukup spesifik, cara merayu dan melontarkan gombalan maut pada Neng Gelis. Hal ini sangat terdengar lucu dan mengundang gelak tawa di antara kami. Tentu saja semua ilmu tingkat tinggi itu menguap begitu saja dari memori jangka pendek saya dalam hitungan menit. Tergantikan oleh fokus pada jalanan untuk menghindari lubang-lubang yang ada di depan. Wah, ini udah oh, yang ini yang kita tunggu. Tepat pukul 6.20, kami kembali bergabung dengan peradaban di Jalan Raya Puncak. Pemandangan pun langsung berubah. Jalanan menuju puncak pada Sabtu pagi itu sudah mulai disesaki oleh mobil para turis yang juga haus akan kesejukan dataran tinggi. Barisan mobil yang mengular ini sepertinya akan bertransformasi menjadi kemacetan panjang jika kami terlambat 30 menit saja. Sebuah pengingat bahwa keberuntungan seringkali berwujud waktu yang tepat. Semakin tinggi kami menanjak, semakin dingin pula udaranya. Namun, ini justru membuat kami lebih waspada dan lincah saat menyelinap di antara mobil-mobil. Dan saat memasuki Cisarua, sebuah mahakarya alam tersaji di kejauhan. Puncak Gunung Pangrango bermandikan cahaya matahari pagi, memancarkan rona oranye keemasan yang kontras dengan lerengnya yang masih temaram. Pemandangannya begitu memukau, seolah kehangatan warna di puncaknya bisa kami rasakan dari jarak berkilo-kilometer. Namun, di tengah kekaguman itu, alamiah tubuh mulai mengirimkan signal darurat. Dingin yang menerpa sejak tadi akhirnya menunjukkan efek sampingnya. Kandung kemih kami yang sudah membalon menuntut untuk segera dievakuasi. Kami pun menepi di SPBU terdekat untuk sebuah jeda teknis. Ini juga menjadi kesempatan untuk melakukan ritual dekompresi area bokong kami yang mulai terasa beku. Menariknya, Om Bowo sang perokok berat kali ini memilih untuk tidak menyalakan rokoknya. Sebuah momen langka di mana logika dan insting bertahan hidup berhasil mengalahkan candu nikotin. Kami tak berlama-lama dan segera melanjutkan pendakian. Matahari kini sudah lebih tinggi. Sinarnya yang hangat mulai menampar wajah kami saat memasuki hamparan hijau kebun teh Gunung Mas. Pemandangan lembah dan bukit menjadi semakin dramatis. Setiap kelokan jalan menyajikan kanvas alam yang berbeda. Di beberapa titik strategis, tampak para pengendara lain berhenti, menikmati pemandangan ditemani Kang Starling yang standby dengan pilihan kopi saset dan termos air panas. Ada pula para fotografer yang dengan sigap menjepret setiap motor yang melintas, berharap sang pengendara tahu di mana harus menembus foto aksi mereka.
Setelah melewati puncak pas dan meluncur turun menuju Cipanas, Broniko mengumumkan agenda berikutnya. Sesuai itinerary yang telah ia susun, kami akan sarapan. Bukan bubur ayam atau ketupat sayur, melainkan sate kambing Hanjawar yang legendaris dan buka 24 jam. Ini adalah sebuah bidah kuliner yang brilian. Sarapan sate kambing, kenapa tidak? Tempat ini menjadi semacam checkpoint wajib bagi para penikmat touring yang melintas rute ini. Meja-meja makan di rumah bagian belakang, tempat para pengunjung bersantap sudah terisi penuh oleh para penikmat kuliner kambing. Padahal waktu baru menunjukkan pukul 7:30 pagi. Mulai hari itu, bagi saya, sate dan tongseng kambing resmi masuk dalam daftar menu sarapan, bersanding dengan gorengan dan smoothie bowl. Sambil menunggu pesanan yang datangnya terasa lebih lama dari proses revisi skripsi, saya memanfaatkan waktu untuk mengobservasi anggota baru kami, si Usin. Sementara Broniko dan Om Bowo mengajaknya berbincang, saya memperhatikan gerak-geriknya, pilihan katanya, hingga selera humornya. Sebuah protokol standar setiap kali saya bertemu dengan orang baru. Satu hal yang menonjol, Usin adalah tipe manusia yang sangat mudah tertawa. Segalanya bisa menjadi sumber kebahagiaan baginya. Ajaibnya, tawa Usin memiliki efek kinetik. Setiap kali ia tertawa terbahak-bahak, posisinya berpindah lokasi. Seolah sulit baginya untuk mempertahankan koordinat yang sama saat ada sesuatu yang lucu. Saya membayangkan, jika ia duduk di barisan paling depan saat menonton film komedi, mungkin di akhir acara posisinya sudah berada di pangkuan penonton paling belakang. Sungguh sebuah perilaku yang unik. Sekitar jam 9, kami pun putuskan untuk melanjutkan ekspedisi kami. Tentu tidak lengkap kalau belum mendokumentasikannya terlebih dahulu di depan panggangan sate. Google Maps memprediksi sisa perjalanan sekitar 90 menit lagi. Matahari bersinar terik di langit biru tanpa awan. Namun udara masih terasa sejuk dan bersahabat. Lalu lintas di pasar Cipanas pagi itu tanpa lengang. Mungkin efek dari peraturan baru yang melarang angkot untuk ngetam sembarangan di depan pasar. Sebuah pemandangan langka yang patut disyukuri, dan semoga saja ketertiban ini bisa terus dipertahankan bukan cuma anget-anget atau kayak ayam. Setelah mengisi bahan bakar demi menghindari drama pencarian SPBU di pedalaman desa Karyamukti, kami pun terkesima dengan pemandangan Gunung Pangrango yang terlihat jelas dari posisi kami saat itu. Walau sebenarnya biasa saja, tapi saat itu puncaknya yang tanpa awan, hanya langit biru sebagai latar belakangnya, memberikan kami alasan untuk mendokumentasikannya dengan berfoto bersama. Mungkin karena masih pagi dan mood kami masih bagus. Akhirnya, kami tiba di bundaran City Mall Cianjur 2 dan mengambil arah kanan menuju Sukabumi. Dari sini, hanya 9 km lagi menuju belokan krusial di Indomaret Jabodetabek. Menit kemudian, kami tiba di persimpangan itu. Jika Anda cukup jeli, sebenarnya ada pelang penunjuk arah ke situs Gunung Padang, tapi ukurannya yang minimalis membuatnya mudah terlewatkan.
Dari Indomaret tersebut, jarak 20 km terakhir menuju Gunung Padang pun dimulai. Inilah journey sesungguhnya. Jalan dengan kelokan asing yang belum pernah kami jelajahi sebelumnya. Permukaan jalan bervariasi antara cor semen mulus di sini dan aspal kasar di sana, diselingi beberapa petak jalan rusak di sana-sini yang dibiarkan begitu saja. Mungkin ini adalah cara dan upaya pemerintah setempat membuat perjalanan menuju situs megalitik itu agar terasa lebih berkesan. Sekaligus sebuah manifestasi kearifan lokal yang tampaknya memang perlu untuk dilestarikan menurut mereka. Perjalanan awal dari pertigaan Indomaret tadi menuju Gunung Padang terasa completely normal. Tidak ada yang terlalu istimewa selain drama pengecoran jalan yang sukses menciptakan antrean panjang saat kami melintas. Selepas dari itu, jalur dua mobil yang kami lewati cukup tenang. Tidak terlalu hektik, dengan pepohonan rindang dan pemukiman warga yang menempel di pinggir jalan. Sebuah scenery khas pedesaan yang humble. Namun, plot twist terjadi sekitar 20 menit kemudian, tepat setelah kami melintasi rel kereta api di stasiun Lampengan. Visual di depan mata kami mendadak berubah drastis. Di bawah langit cerah tanpa awan, matahari bersinar dengan semangat 45-nya, membuat lanskap sekitar terkesan sangat gersang. Wajar saja, di ketinggian seperti ini, pohon peneduh raksasa adalah barang langka. Sepanjang mata memandang, yang ada hanyalah hamparan kebun singkong, pisang, jagung, dan tebu. Namun, highlight utamanya tentu saja kebun teh yang membentang luas di antara lembah dan bukit. Entah kenapa, melihat kebun teh itu selalu satisfying bagi saya. Mungkin karena keseragaman tinggi pohonnya yang rutin dipangkas, memberikan efek visual yang rapi dan menenangkan. Di jalan panjang tempat angin membawa suara musik, aku melihat dua kawan touringku menempel seperti bayangan sialan yang tak tahu arti ruang bernafas. Mereka melaju tanpa otak, merapat ke ban belakang motor depan, seolah hidup cuma angka, bukan sesuatu yang bisa lenyap dalam satu detik kelayang. Jaga jarak, tolong, ingin sekali ku bentak, tapi suara helm menahan amarahku. Sementara degup jantungku mengutuk keras kebiasaan mereka yang ingin terlihat keren, tapi malah tampak seperti
Tak jauh dari situ, sebuah gapura dengan tulisan yang estetik karena hurufnya sudah copot sebagian menyambut kedatangan kami. Setelah membayar kontribusi Rp5.000 per orang, sebuah angka yang sangat reasonable, kami masuk ke zona 3 km terakhir menuju situs utama. Tentu saja, mandatory photo session di gapura tidak boleh terlewatkan. Ini juga menjadi alibi sempurna bagi mayoritas rombongan untuk nikotin break sambil small talk dengan kang penjaga gerbang. Dari titik ini, perjalanan berlanjut lebih santai sambil menikmati kontur geografis yang semakin unik. Sesampainya di lokasi situs, area parkir sudah dipadati kendaraan turis. No time to waste, kami langsung menuju loket. Ada biaya tambahan lagi sebesar Rp5.000. Jadi total investment untuk masuk adalah Rp10.000. Rp5.000 di gerbang awal, Rp5.000 lagi di loket situs. Fair deal, pikir kami. Untuk memperkaya wawasan dan experience, kami meminta didampingi seorang pemandu lokal. Siang itu, Pak Alek lah yang terpilih menjadi tour guide kami. Oh, ini dia nih. Di gerbang masuk, kami disambut hangat oleh Pak Hatma, atau akrab disapa Abah, salah satu sepuh di sana. Ini Aki. Setelah beliau melakukan quality control pada karcis kami, perhatian kami tertuju pada sebuah sumur kecil dengan mata air alami beberapa langkah dari situ. Airnya bahkan disalurkan ke masyarakat sekitar menggunakan selang. Pak Alek mempersilahkan kami untuk sekedar minum atau cuci muka. Tawaran ini langsung dieksekusi oleh Om Bowo yang turun, mencedok air dengan gayung batok kelapa, meminumnya, lalu membasuh wajahnya. Nah itu Pak. Ini ya. Ya. Nah. Nanti kalau mau cuci muka di sekitar sini, berangkat kembali lagi. Harus diakui, air pegunungan punya magical effect yang instan untuk meribut wajah yang terpapar matahari terik. Sebelum memulai drill hiking, Pak Alek menawarkan dua opsi jalur. Jalur kardio atau jalur utama yang dekat tapi kemiringannya hampir 40 derajat, atau jalur kedua yang santai karena sedikit memutar tapi lebih landai. Tanpa ragu, saya memilih jalur kedua. Pastinya yang kanan. Work smarter, not harder, right? Saya kesini untuk healing, bukan untuk pembuktian fisik atletis. Sepanjang pendakian, Pak Alek membangun chemistry dengan obrolan ringan seputar daerah sekitar untuk menyamakan frekuensi.
Jujur, ada excitement yang meletup-letup di dada saya. Nama Gunung Padang ini bukan saya kenal dari buku sejarah sekolah, melainkan dari obrolan di tongkrongan di pertengahan tahun 2000-an. Puncaknya adalah ketika serial dokumenter Ancient Aliens di History Channel membahas situs ini pada season ke-9 di episode ke-10. Sebagai penonton setia sejak 2011, otak saya langsung blown away mendengar situs ini dibahas serial yang selalu membahas premis bagaimana jika alien adalah bagian dari sejarah manusia ini. Serial dokumenter ini sukses membuat saya terobsesi mencari tanda kutip kebenaran. Apalagi mengingat Gunung Padang murni dari era prasejarah tanpa jejak aksara sedikitpun. Meski saya tergolong late adopter karena baru datang sekarang, jauh setelah masa hype-nya di tahun 2012-an sampai 2014-an, perspektif saya saat ini sudah jauh berubah. Kunjungan ini bukan lagi misi investigasi ala detektif mencari tanda kutip jawaban konspirasi, tapi sesederhana touring santai naik motor bebek bareng kawan-kawan saya. Anyway, ketika kami sudah mendekati teras pertama, kami berhenti sejenak untuk catch a breath agar jantung saya tidak meledak. Di momen istirahat inilah, Pak Alek mulai membahas situs ini. Beliau menjelaskan batuan di sana yang mayoritas memiliki 5 sudut atau istilahnya pentagon. Uniknya, angka 5 ini seperti menjadi tema utama. 5 sudut batu, 5 tingkatan teras, dan 5 gunung yang mengelilingi situs. Fakta ini memberikan wow moment tersendiri bagi saya. Ada apa dengan angka 5? Sisi konspirasi di otak saya sempat terusik bangun, tapi untungnya tidak linger terlalu lama seperti dulu. Dan setelah nafas saya kembali teratur, kami memasuki teras pertama. Di bawah naungan pohon, Pak Alek menjelaskan the do's and don'ts selama kita di sana. Situs ini ternyata buka 24 jam, dan para penjaga selalu welcome terhadap siapa saja, asalkan aturan main ditaati. Di tengah penjelasan serius ini, Usin mulai bertingkah aneh, linglung dan lemas. Kalau di laut ada mabuk laut, kami berasumsi kalau Usin sedang kena mabuk bukit. Kami pun membiarkannya dan kembali fokus mendengarkan Pak Alek. Kemudian beliau memandu kami ke area yang konon dulunya adalah aula atau ruang persembahan. Ditandai dengan kolom-kolom batu miring sebagai pembatas, dan di sebelah ruang itu ada batu gamelan. Konon, dengan teknik pukul yang tepat, batu ini bisa mengeluarkan bunyi melodis. Hal ini membuat jiwa perkusionis Om Bowo langsung terpanggil. Ia mencoba memukulnya, tapi suaranya jauh dari ekspektasi. Mungkin Om Bowo belum menemukan sweet spotnya, atau mungkin dia harus meditasi dulu saat bulan purnama untuk mengunduh driver audio dari dimensi sebelah. Entahlah, mari kita asumsikan jika level perkusi beliau belum kompatibel dengan batunya. Perjalanan berlanjut ke teras kedua yang posisinya lebih tinggi. Pak Alek sempat menunjukkan lokasi tangga original yang kini ditutup demi konservasi. Jadi dilarang. Sesampai di atas, suasana cukup ramai oleh turis lokal dan mancanegara. Meski matahari sedang terik-teriknya, udara di puncak tetap terasa sejuk. Di level ini, teras ketiga, 4 dan 5 terlihat dalam satu bidang luas yang disekat undakan tanah dan batu. Pak Alek lalu membawa kami menepi ke bawah pohon kemenyan besar yang rindang. Di sana kami duduk santai menikmati udara minim polusi yang sesekali diselingi aroma wangi getah kemenyan. Wanginya sungguh ekspensif, menyerupai base note parfum mewah. Saya bukan ahli parfum, tapi hidung saya tahu kalau ini aroma kelas atas. Kemudian, Pak Alek lantas menunjukkan sebuah batu dengan cekungan berbentuk kaki yang terlihat meninggalkan dekokan yang dalam pada bagian tumitnya. Apakah ini sekedar simbol cap jempol versi purba?
Atau ini cara orang dulu flexing kesaktian dengan melunakkan batu pakai kaki. Imajinasi liar saya langsung bermain, bagaimana jika ini memang beneran jejak kaki manusia dan bukan buatan. Sementara saya sibuk berimajinasi, di belakang kami Usin sudah pass out alias tertidur pulas di atas bongkahan batu. Antara dia memang sakit karena mabuk bukit, atau rohnya memang sedang meeting darurat dengan tokoh lokal dimensi sebelah. Ya, kami biarkan saja dia menikmati nap time-nya, toh di sini aman. Tidak ada sindikat perdagangan organ. Memasuki teras ketiga, kami ditunjukkan sebuah cekungan berbentuk kujang pada sebuah batu. Apakah ini cetakan senjata? Atau mungkin ini salah satu trademark pembuat situs tersebut sebelum mereka mengenal aksara. Jadi mereka menggunakan batunya dengan kesaktian mereka. Belum selesai saya mencerna teori absurd itu, Pak Alek menunjukkan lagi cekungan berbentuk tapak maung raksasa. Lagi-lagi pikiran saya berkelana bebas memainkan senario what ifs. Nepak-nepak batu. Maung. Kalau kepikir satu kali gampang lah. Nah, sekali kita lanjutnya. Ada juga dari Satu hal menarik yang saya pelajari dari obrolan kami adalah ternyata segala pantangan di sini sejatinya adalah bentuk lokal wisdom untuk melestarikan situs, bukan untuk mengsakralkan. Fakta menyedihkan terungkap bahwa situs ini tidak mendapatkan anggaran khusus dari Dinas Pariwisata. Operasional dan gaji staf murni dari pendapatan mandiri dari karcis masuk. Mind blowing kan? Pantas saja papan namanya di Jalan Raya Nasional begitu kecil. Jadi menjaga kebersihan di sini secara tidak langsung adalah bentuk donasi kita untuk meringankan beban mereka. Masuk ke teras keempat, kami dihadapkan pada batu kanuragan atau istilah lainnya adalah batu gendong. Batu seberat 50 kg ini konon sulit dibawa kembali jika sudah dikeluarkan dari areanya. Menarik ya? Tapi sayangnya batu ini sudah tidak boleh lagi diangkat demi konservasi. Jadi hanya bisa menyentuh. Silakan. Dulu tuh boleh diangkat. Ya dulu. Karena orang berbondong ada jepit batu. Terus dijatuhkan getarannya sering keseringan dan memang tidak semua orang mampu melakukan. Lalu di teras kelima atau singgasana terdapat spot khusus yang sering dipakai pengunjung untuk meditasi malam hari. Sepertinya bermeditasi di titik itu pada tanggal dan tahun yang tepat akan membuat tubuh kita inline dengan 8 planet dan bulan, ujar imajinasi liar saya. Dan sayangnya, disinilah tur kami berakhir. Bagi saya, meski kita dapat menggali tentang situs ini dari Google, datang langsung dan dipandu guide adalah pengalaman yang irreplaceable. Ada nuansa dan detail yang tidak bisa didapat dari layar gadget. Terlebih, ini adalah cara kita grounding dan menghargai budaya setempat. Believe it or not, bayaran untuk guide di sini adalah sukarela. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Saya di sini pun hanya belajar. Walaupun udah berapa tahun, tapi tetap saya tidak bisa, hanya bisa belajar. Saat kami selesai, suasana sekitar sudah lebih tenang karena banyak turis yang sudah turun. Kami pun memanfaatkan momen berfoto dengan Pak Alek, tanpa Usin yang masih asik bermimpi di bawah pohon kemenyan. Setelah itu, Om Bowo dan Pak Alek mengecek keadaan Usin dan melanjutkan diskusi tingkat dewa di bawah pohon itu. Kami benar-benar menikmati waktu kami tanpa tergesa-gesa. Saya kemudian menyusul Broniko untuk menikmati es cincau di pintu belakang menuju jalur turun. Taste-nya sungguh menyegarkan. Apalagi diminum saat kita dehidrasi. Tak lama, Om Bowo dan yang lain bergabung. Selesai menyegarkan tenggorokan, kami turun lewat jalur khusus yang memakan waktu sekitar 15 menit dengan jarak 350 meter. Disinilah untuk pertama kalinya kaki saya terasa seperti jelly. Gemetaran karena menuruni anak tangga yang begitu banyak. Suatu sensasi yang aneh bagi kaki saya. Sesampainya di bawah, rencana makan siang kami pun berubah. Kami memutuskan makan di luar area situs. Dan pukul 14.30, kami meninggalkan lokasi dengan hati puas dan perut lapar.
dipandu oleh Broniko sang ahli itinerary. Airplane up in the sky. How do you fly? Pada perjalanan pulang ini, kami memilih rute yang berbeda dengan mengambil belokan ke kiri sebelum bertemu dengan gerbang Gapura. Sebuah rute yang cantik karena melewati perkebunan teh. Tapi sayangnya, jalan pintas ini ternyata zonk. Helicopter, helicopter. Hampir seluruh jalannya rusak parah dengan kontur jalanan terus menurun. Tapi ya sudahlah, anggap saja bagian dari pertualangan off-road sambil menikmati pemandangan. Jarak 17 km menuju makan siang itu terasa cukup menantang, karena selain tidak bisa cepat, perut kami sudah lapar dan sekuatnya kami bersabar dalam perjalanan menuju warung nasi Haji Emput di Sukabumi. Helicopter pilot. Motorcycle, motorcycle. Oh, you carry such a light and free load. Taxi cab, taxi cab, driving in the big city where the lights always shine so pretty. Big yellow bus, big yellow bus. I promise I won't make a fuss when you come to collect all of us. I wish I could drive through the daytime as a motorcycle taxi cab, big yellow bus driver. Rowboat, how do you in the ocean flow? A few moments later. Lokasi warung nasi Haji Emput ternyata berada di pertigaan sibuk yang penuh angkot ngetem. Kami tiba pukul 15.30 dan setelah mendapatkan tempat parkir, dengan perut keroncongan kami marching menuju warung. Pilihan lauknya sangat variatif dan menggoda iman. Saat itu saya memilih semur lidah sapi yang rasanya enak banget men. Dan saya juga penasaran dengan lauk yang lain. Rasanya jadi pengen nyobain semuanya. Lalu kami pun makan dengan kusuk di warung yang sempit itu. Pukul 5 kurang seperempat, dengan tubuh letih, perut kenyang, dengan hati full senyum, kami melanjutkan perjalanan pulang.
di pertigaan Tugu Pandanwangi Cianjur, kami berpisah dengan Om Bowo. Menutup hari itu dengan sebuah memori perjalanan yang solid. Om Bowo menuju Bandung untuk urusan pekerjaan, kami pun menuju puncak ke arah rumah. Terima kasih banyak bagi kalian yang sudah menyaksikan video touring tipis-tipis kami ke situs Gunung Padang. Jika video ini dapat menghibur atau mungkin menginspirasi kalian untuk jalan-jalan juga, please jangan malu-malu untuk colek tombol like-nya, dan mungkin bisa dipertimbangkan untuk subscribe agar saya semakin semangat membuat konten serupa di masa depan. Klise ya. Sekali lagi terima kasih, stay safe di jalan, dan jangan lupa bawalah kancut cadangan jika hendak bepergian jauh. Nos vemos!